Bab 1241, Saran. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Oda Kangping juga merasakan untuk pertama kalinya bahwa ide membeli langganan untuk Takamoto Hashimoto sendiri hanyalah ide yang buruk. Apakah Anda melakukannya atau tidak? Itu dapat menyebabkan konsekuensi serius, dan Anda benar-benar memiliki dilema. Pada saat ini, Oda Yusuke telah menonton Dragon Ball terbaru Zhang Yugang di kamarnya sendiri dan harus mengatakan bahwa sekarang dia tidak dapat mengagumi Zhang Yugang. Oda Yusuke telah melihat keterampilan melukis Zhang Yu beberapa hari yang lalu, tetapi pada saat itu, dia tidak optimis tentang Zhang Yu. Dia merasa bahwa pihak lain tampaknya memiliki masalah dengan pikirannya dan tidak memiliki buku komik atas namanya. Merupakan penyakit mental untuk berani menantang Hashimoto Ryuji dari anime Jepang Tiga Raksasa Sesuka Hati. Jadi sebelum permainan tidak dimulai, Oda Yusuke percaya bahwa Zhang Yu pasti akan kalah. Akan tetapi, setelah permainan resmi dimulai, Ryashi Hashimoto tidak tampak dalam situasi yang bergulir, tetapi secara bertahap dikuasai oleh atmosfer penonton. Meskipun Oda Yusuke tidak dapat melihat total langganan kedua belah pihak, ia secara intuitif dapat dirasakan bahwa situasi saat ini telah berkembang ke arah aspek yang tidak menguntungkan dari Takamoto Hashimoto. Oda Yusuke memikirkan hal ini, dan sebaliknya melihat Zhang Yu, yang masih bekerja di layar, dan pergi bersama, meninggalkan kamarnya. Oda Yusuke datang ke pintu kamar ayahnya dan membunyikan pintu dengan lembut. Setelah memasuki ruangan, Oda Yusuke mendatangi Oda Kangping dan berkata, "Ayah, apakah Anda menonton Dragon Ball karya Zhang Yuxingeng? Lihat, apa pendapat ayah saya tentang lukisan Zhang Yu?" Tanya Oda Yusuke. Oda Yasuhei mendengar ini sejenak, tetapi tidak menjawab pertanyaan Oda Yusuke, dengan mengatakan, "Masalah ini akan dibahas nanti." "Yusuke, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Menurutmu, Paman Hashimoto dan Zhang Yu, siapa yang bisa memenangkan permainan ini?" Oda Yusuke memikirkannya dan berkata, "Menurutku Zhang Yu lebih mungkin. Lagi pula, pembaruannya terlalu besar, yang dapat sepenuhnya mengimbangi keuntungan penggemar Paman Hashimoto." "Baiklah, kau hampir seperti yang kupikirkan." Oda Kangping mengangguk dan berkata, "Aku punya hal yang sulit untuk ayahku sekarang. Kau bantu aku untuk membuat ide. Paman Hashimoto, kau taruh sejumlah uang di sini, itu banyak uang. Jika aku menghabiskan semuanya, itu mungkin akhirnya membuat pamanmu Hashimoto memenangkan permainan. Tentu saja, ada kemungkinan juga uang itu dihabiskan dan permainan itu kalah. Sebagai seorang ayah, aku sangat malu. Aku bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk menghabiskan uang ini, atau menyimpan uang ini untuk mengurangi kerugian pamanmu Hashimoto." Oda Yusuke tentu saja orang yang bijak, dan ketika mendengar ini, ia langsung mengerti apa yang dimaksud ayah. Berani mencintai ayahnya dan Hashimoto Ryoji sudah keluar panggung, tetapi juga menyiapkan banyak gerakan kecil. Dan uang yang disebut-sebut ini seharusnya adalah uang yang digunakan Hashimoto Ryoji untuk membeli langganan karyanya. Oda Yusuke memikirkan hal ini, dan dengan cepat menoleh, dan berkata, "Ayah." Dari sudut pandang putranya, hal ini dilakukan, tidak lebih dari 3 kemungkinan. Pertama, jika Anda melakukannya sesuai permintaan Paman Hashimoto, dan akhirnya Paman Hashimoto menang lagi, semua orang tentu saja senang. Kedua, jika Anda melakukannya sesuai permintaan Paman Hashimoto, pada akhirnya Paman Hashimoto kalah. Sayang sekali, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda hanya melakukannya sesuai permintaan Paman Hashimoto, dan bahkan jika dia ingin menyalahkan Anda, saya tidak dapat menemukan cukup alasan. Ketiga, jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang diminta Paman Hashimoto, dan karena alasan ini, itu menyebabkan Paman Hashimoto kalah dalam permainan ini secara langsung, maka konsekuensinya bisa terlalu serius. Anda tahu, 70 miliar yen itu termasuk semua hak cipta komik yang digambar oleh Paman Hashimoto selama bertahun-tahun. Apakah Anda tidak ingin mencabik-cabik wajah Anda dengan Paman Hashimoto karena ini? Petik 2. Oda Kangping mendengar beberapa saat hening dan mengangguk perlahan. "Kau benar, sekarang masalah ini sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan untuk menaruh semua uang ini sekarang, dan akan ada hasil yang baik pada akhirnya. Semoga." Oda Nosuke mengangguk, dan berkata,
Ya, ayahku. Sebenarnya, aku punya ide lain untukmu. Katakan, kurasa begitu. Kau juga tahu bahwa Paman Hashimoto sebenarnya telah mengalahkan seluruh keluarganya dalam taruhan ini. Jika dia kalah kali ini, bukan hanya kerugiannya sendiri. Faktanya, perusahaan kita juga akan menghadapi perubahan besar. Jangan lupa, uang Paman Hashimoto menutupi hak cipta semua karyanya selama bertahun-tahun. Ini benar-benar masalah. Bagaimana menurutmu? Kurasa begitu. Bukankah hak cipta karya Hashimoto memiliki beberapa hak di perusahaan? Bahkan jika Zhang Yu mengambilnya, dia tidak dapat mengabaikan distribusi independen perusahaan kita. Tentu saja, perusahaan kami tidak bisa mengabaikannya. Lagi pula, di bagian hak cipta ini, Paman Hashimoto menempati proporsi yang relatif besar. Soalnya, kalau situasi tak terduga ini benar-benar terjadi, haruskah kita merencanakan ke depan? Apa maksudmu? Kalau Hashimoto Takagi kalah, dia akan menarik Zhang Yu. Ayah. Meskipun agak kejam mengatakannya, tapi tidak mungkin. Lagi pula, perusahaan akan terus beroperasi. Kalau bagian hak cipta ini tidak menciptakan nilai yang seharusnya, itu bisa memengaruhi harga saham perusahaan. Oda Kangping terdiam beberapa saat, mengerutkan kening, tapi masalahnya adalah, meskipun pamanmu Hashimoto kehilangan hak cipta, dia masih di sana. Dengan ketenarannya di dunia anime, jika dia pergi untuk menarik Zhang Yu, dia mungkin akan keluar dari perusahaan. Aku khawatir itu juga akan memengaruhi harga saham perusahaan di masa depan. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga tiga besar di dunia Jepang? Pengaruhnya masih sangat besar. Tentu saja masalah ini juga menjadi masalah. Tapi bagaimanapun, nilai Paman Hashimoto tidak lagi kecil, dan sulit untuk mengatakan bahwa dia telah melewati masa keemasan penciptaan. Faktanya, Hashimoto telah lama Paman memakan buku-buku lama. Kamu juga tahu, karya-karyanya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang terkait dengan kemerosotan di pasar komik, tetapi yang utama adalah status kreatifnya, yang menurun dari tahun ke tahun, terlepas dari kualitas penciptaan, atau hasil produksi. Jika dia sekarang kehilangan semua hak cipta sebelumnya, aku khawatir dia tidak akan pernah pulih. Oda Kangping mendengar ini, dan perlahan mengangguk. Kemungkinan yang kau katakan itu tidak kecil. Tapi, jika dia kehilangan hak cipta, dia akan dikeluarkan dari Dewan Direksi. Aku khawatir itu akan berdampak besar pada reputasi perusahaan kita, dan itu juga akan memengaruhi harga saham perusahaan. Selain itu, ini juga dapat memengaruhi kohesi perusahaan. Lagi pula, banyak penulis perusahaan. Aku masih tumbuh besar dengan menonton komiknya. Kita harus mempertimbangkan ini. Oda Yusuke berkata, Ayah, saran saya sebenarnya hanya saran. Dari sudut pandang pribadi saya, tentu saja, saya berharap Paman Hashimoto akhirnya memenangkan kompetisi ini. Bagaimanapun, dia juga setengah guru saya. Saya juga berharap dia bisa menang. Tetapi Anda juga melihatnya. Sekarang, tampaknya itu menjadi tidak terkendali. Baik Anda maupun saya tidak dapat menjamin Paman Hashimoto bisa menang. Petik 2. Tetapi jika Paman Hashimoto kalah, apalagi Dewan Direksi memutuskan apakah dia akan bertahan atau tidak, saya khawatir sejak hasil permainan disahkan, harga saham perusahaan akan langsung anjlok. Tekanan seperti itu bukan hanya untuk keluarga kami, saya khawatir setiap pemegang saham di Dewan tidak baik. Pendekatan kami, itu hanya respons penyelamatan diri ketika perusahaan mengalami krisis besar. Anda pikir mereka yang mencintai uang sama baiknya dengan kehidupan pemegang saham? Dapatkah mereka melihat harga saham anjlok tanpa ada tanggapan? Oda Yasuda mengangguk dan berkata, meskipun apa yang Anda katakan masuk akal. Tetapi jika harga saham turun adalah karena kemerosotan besar yang disebabkan oleh peristiwa ini, maka bahkan jika kita membersihkan Dewan Direksi Hashimoto, itu tidak akan mengimbangi keburukan ini. Respons yang menurun. Sebaliknya, kita mungkin harus menarik garis dengan Hashimoto Ryuji, yang menyebabkan harga saham semakin menurun. Bagaimanapun, Hashimoto Ryuji adalah salah satu tokoh representatif generasi emas pria Jepang. Takamoto Hashimoto juga membantu menstabilkan harga saham perusahaan di periode selanjutnya. Petik 2. Ayah, meskipun saya mungkin mengatakan ini, mungkin agak tidak pantas. Tetapi ada pepatah lama di Tiongkok, matahari terbenam sangat bagus, hampir senja. Akhir dari era lama seringkali mewakili awal dari era baru lainnya. Jika Paman Hashimoto kegagalan harga saham perusahaan dapat membawa negatif besar pada harga saham perusahaan. Jadi,
Jika bintang yang sedang naik daun di industri komik bergabung, apakah itu juga akan membawa keuntungan besar bagi harga saham perusahaan? Petik 2. Ketika Oda Kangping mendengar ini, matanya berbinar dan dia buru-buru berkata, apakah maksudmu? Ya, jika Zhang Yu benar-benar memenangkan pertandingan dengan Paman Hashimoto kali ini, maka Paman Hashimoto akan menjadi batu loncatan bagi Zhang Yu untuk berhasil. Kemudian Zhang Yu akan menjadi raja komik yang baru, sehingga dia dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Kita seharusnya tidak membiarkan bakat seperti ini keluar dari akal sehat. Petik 2. Tetapi dia orang Cina. Tidakkah menurutmu mengundang orang Cina untuk bergabung akan membangkitkan ketidakpuasan pembaca dalam negeri? Pasar anime Jepang kita telah didominasi oleh seniman Jepang selama bertahun-tahun. Jika kita mendatangkan orang Cina, takutnya akan membuat pembaca tidak senang, dan pada akhirnya akan menjadi kontraproduktif. Petik 2. Ayah, bagi komik, yang paling memengaruhi penjualannya adalah kualitas karya, bukan kebangsaan. Produk anime Amerika juga dianggap impor. Namun, sekarang orang-orang mengandalkan keunggulan teknologi mereka untuk menjalankan pasar domestik. Banyak kanibalisme. Sekarang pasar komik Jepang kita secara bertahap menyusut. Faktanya, alasan utamanya adalah kualitas karya telah jatuh terlalu cepat. Tanpa rangsangan karya berkualitas tinggi, sulit bagi pasar untuk memperbarui vitalitasnya. Dan bahkan jika kita tidak menarik Zhang Yu untuk bergabung, apakah menurutmu perusahaan lain akan kehilangan kesempatan langka ini? Saya juga melihat pembaca di platform Jepang dan mengomentari komik Zhang Yu. Banyak dari mereka yang diterima dengan baik. Ulasan negatif hanya sebagian kecil. Jika kita meninggalkan penulis jenius seperti itu hanya karena keributan beberapa nasionalis, maka itu tidak akan lama, hanya hari ketika Dragon Ball ini dirilis di Jepang, kita akan menyesalinya. Oda Kangping mendengar ini, lalu mengangguk, dan berkata, kau benar. Mungkin ideku agak ketinggalan zaman. Tetapi bahkan jika kita bisa melempar ranting zaitun, bisakah Zhang Yu datang? Aku ingat kau terakhir kali, aku tidak mengatakan bahwa Zhang Yu tampaknya tidak menyukai orang Jepang. Kau tahu, meskipun kita tidak kekurangan pemuda Jepang, Tiongkok tidak kekurangan, bahkan lebih dari Jepang. Kau ingin menariknya untuk bergabung. Tidak harus sederhana. Menjijikkan itu menjijikkan. Uang adalah uang. Menurut pendapat saya, tidak ada hubungan langsung antara keduanya, dan semua orang hanya saling memanfaatkan dalam bisnis, juga tidak dimaksudkan untuk menjadi mitra. Di Jepang, meskipun pasar komik telah lesu dalam beberapa tahun terakhir, dalam hal ukuran pasar, itu masih yang terbesar di dunia. Meskipun Tiongkok besar, industri animasi baru saja dimulai, dan skala pasar masih memiliki jalan panjang untuk mengejar Jepang. Petik 2. Dan karya komik memiliki masa kemasan. Jika Zhang Yu tidak menggunakan waktu yang paling berpengaruh sekarang, ia memeras nilai yang paling banyak. Setelah beberapa waktu, perhatiannya telah menurun, dan nilai karyanya akan turun tajam. Sederhananya hanya kehilangan uang di luar. Bahkan jika Zhang Yu tidak menyukai Jepang lagi, ia tidak dapat melihat begitu banyak uang menguap begitu saja. Selama kita dapat mempersiapkan lebih awal dan membiarkan pihak lain merasakan ketulusan kita, saya pikir tidak ada masalah dalam membeli hak distribusi karya Zhang Yu di Jepang. Dan kita melakukan ini, titik awalnya adalah hanya untuk menyelamatkan harga saham perusahaan. Sepanjang harga saham tersebut dapat distabilkan dan tidak memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan perusahaan di kemudian hari, maka hal-hal yang akan datang dapat dikatakan kemudian. Baiklah, kau benar. Kalau begitu kau bisa merencanakannya, tetapi kau harus ingat. Apa yang kau katakan hanyalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan jika Zhang Yu menang. Jika Hashimoto Ryuji menang, jangan katakan ini. Bagaimanapun, hak cipta karya Takamoto sangat penting bagi perusahaan kita. Jika tidak perlu, kita tidak bisa memaksanya untuk berpaling dari perusahaan. Begitu, benar? Ayah, bisakah kau meminjamkanku uang? Oda Kangping mendengarkan dan berkata, apakah kau kekurangan uang? Apa yang akan kau lakukan? Oda Yusuke tersenyum dan berkata, saya ingin membeli saham perusahaan kita. Anda juga tahu bahwa jika Paman Hashimoto menang, harga saham perusahaan kita pasti akan naik sedikit, dan saya akan mendapat untung kecil saat itu. Oda Kangping tersenyum dan berkata, Anda banyak berpikir. Tetapi bagaimana jika Hashimoto kalah? Bukankah Anda disertai dengan penurunan harga saham? Saya pikir Anda masih bekerja keras, perusahaan itu milik Anda cepat atau lambat.
Oda Yusuke tertawa, ayah. Sebenarnya, jika Paman Hashimoto kalah lebih baik, maka saya akan menjadi kaya. Pada saat itu, saya dapat mengambil kesempatan untuk mempersingkat saham perusahaan kita, dan ketika jatuh sampai batas tertentu, saya akan melepaskan Zhang Yuhui untuk bergabung dengan perusahaan kita memiliki banyak keuntungan. Pada saat itu, saham pasti akan pulih dengan tajam. Mungkin kita membeli hak distribusi karya Zhang Yu di Jepang, dan kita mendapatkannya sekaligus. Oda Yasuhei mendengarnya. Sambil tersenyum getir, ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya putranya sudah benar-benar dewasa, tak lama lagi ia akan benar-benar pensiun dan menikmati berkahnya setelah Hashimoto Ryoji beristirahat semalam lagi. Ketika dia membuka matanya, tubuhnya masih sangat lelah. Dia bahkan merasakan sensasi kesemutan di persendian jarinya, yang tampaknya merupakan radang sendi yang disebabkan oleh terlalu banyak lukisan dan penggunaan pena yang berlebihan akhir-akhir ini. Hashimoto merasa lelah, meskipun dia masih tidak ingin bangun sedikit pun, tetapi mengingat bahwa seluruh kekayaan bersihnya dan upaya setengah hidupnya. Semuanya ada pada pertaruhan ini, taruhan lainnya adalah penjahat yang sangat tidak berguna dan tidak tahu malu, jadi dia masih berusaha untuk bangun dan berencana untuk bangun dan terus bekerja. Setelah Hashimoto Takagi bangun dari tempat tidur, dia mencuci mukanya terlebih dahulu, bangun dalam keadaan sadar, dan kemudian meminta seseorang untuk membawakan sarapan. Setelah makan, dia menyalakan komputer. Hashimoto Ryuji masih biasa melihat total situasi langganannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, satu malam telah berlalu. Saya tidak tahu bagaimana Odori Kangping membantu menemukan seseorang untuk berlangganan. Ketika Hashimoto Ryuji melihat total data langganannya telah mencapai 4,6 miliar, awalnya ia merasa lega, tetapi kemudian ia teringat sesuatu, dan ia tak pelak lagi menjadi gugup. Untuk mengetahui jumlah total langganan Hashimoto Ryuji meskipun sangat puas, saya merasa sedikit berlebihan. Meskipun Takahashi Hashimoto telah berbicara dengan koda-koda sebelumnya, selama ia menerima informasinya, ia akan menaruh semua dananya padanya. Namun saat itu, saya tidak mempertimbangkan cara menyikat, dan seberapa banyak yang harus disikat setiap hari agar aman. Jumlah langganan sebesar 4,6 miliar terlalu dibesar-besarkan. Karena berdasarkan jumlah halaman yang saya perbarui sekarang, 4,6 miliar langganan mewakili lebih dari 60 juta orang yang telah berlangganan karya mereka sendiri. Lebih dari 60 juta orang. Setelah membaca komik saya, apakah data ini lebih palsu? Meskipun ia telah berada di industri komik selama bertahun-tahun dan memiliki banyak penggemar, ia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa ia memiliki 60 juta penggemar. Meskipun Takamoto Hiroshi ingin memenangkan kompetisi ini, jika seseorang mendapati dirinya membeli langganan secara pribadi dan terlibat dalam gerakan kecil, bukankah dia akan mengangkat batunya dan memukul kakinya sendiri? Hashimoto Ryoji memarahi Oda Yasuhei dalam hatinya dan memarahinya karena terlalu palsu. Sambil membuka langganan Zhang Yu untuk melihat bagaimana dia menyikatnya, saya percaya itu tidak akan sepalsu dirinya. 5,8 miliar. Ketika Oda Yusuke melihat data ini, dia hampir tidak takut untuk berbaring di tanah, tetapi dia langsung bereaksi, dan dia bisa dikatakan memerah karena marah. Brengsek, bajingan, tidak tahu malu. Hashimoto Ryoji benar-benar ingin keluar dan bertemu Zhang Yu sebentar. Karena bajingan Zhang Yu benar-benar membayar 6,9 miliar langganan sekaligus, apakah dia gila? Hashimoto Ryuji hampir muntah darah di tempat. Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan jumlah total halaman yang telah diperbaruinya, ia telah mengelola total 60 juta langganan, yang sebenarnya terlalu banyak. Itu dapat dihitung dengan jumlah halaman yang diperbarui Zhang Yu. Ia benar-benar menggesek 100 juta langganan sekaligus, dan ia benar-benar santai. Anda tahu bahwa hanya ada 7 miliar orang di dunia. 100 juta orang mewakili 1 dari 70 orang yang telah melihat komiknya. Bajingan, ini pada dasarnya adalah penipuan data yang khas, dan itu tidak bisa dipalsukan lagi. Bagaimana saya bisa percaya data yang dibesar-besarkan seperti itu? Notaris dari 3 kerajaan, bagaimana netizen di seluruh dunia bisa mempercayainya? Apakah bajingan itu memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang bodoh? Itu bagus. Karena Zhang Yu berani melakukan hal bodoh seperti itu, maka setelah pertandingan, ia akan mengeluh kepada penyelenggara tentang pemalsuan. Pada saat itu, ia harus memberitahu orang ini bahwa ia sekarang sedang menembak batu dan mengenai kakinya sendiri. Hashimoto Ryuji membenci giginya, tetapi karena permainan belum berakhir, dia tidak dapat menahannya meskipun dia marah.
Pada akhirnya, saya hanya dapat menekan kemarahan di hati saya dan tidak berencana untuk memikirkannya lagi, dan semakin banyak pihak lain melakukannya, semakin mereka memanfaatkan diri mereka sendiri. Selama Anda menggambarnya selangkah demi selangkah, kemenangan akhir harus menjadi milik Anda sendiri. Memikirkan hal ini, Hashimoto Ryoji meninggalkan komputer, kembali ke meja kerja, dan terus melukis. Waktu berlalu dengan cepat hari demi hari. Yang tidak dapat dipercaya semua orang adalah bahwa Zhang Yu banyak tidur kecuali di awal permainan, dan dia tidak tidur sepanjang hari setelahnya. Kecuali untuk handstand aneh sesekali, dia terus melukis, dan jumlah pembaruan selalu tetap sangat stabil. Semua netizen yang melihat semua ini, pada kenyataannya, tidak ada yang bisa dikatakan tentang metamorfosis Zhang Yu, dan dengan pandangan dunia yang besar dari Dragon Ball, satu persatu, plot cerita menjadi semakin menarik. Setelah pembunuh nomor satu dunia, Tao Hubai, muncul, lawan-lawan Sun Wukong menjadi semakin kuat. Pertama, ia memecahkan tantangan dari Master Seni Bela Diri Tianjin, diikuti dengan mencegah Iblis Piccolo yang jahat menghancurkan seluruh dunia. Dewa, pembuat bola naga yang kuat, muncul sebagai Master Goku, dan telah menanggapi kelahiran kembali Piccolo. Sun Wukong juga memenuhi harapan, akhirnya mengalahkan Piccolo baru, dan untuk pertama kalinya menjadi juara konvensi seni bela diri pertama di dunia. Semua orang dengan enggan berpikir bahwa Zhang Yu mungkin mengakhiri bola naga setelah konferensi seni bela diri ini. Yang mengejutkan semua orang, Zhang Yu tidak memiliki ide seperti itu. Kakak Sun Wukong, Super Saiyan Lazis yang kuat, datang ke bumi, dan akhirnya Sun Wukong membayar harga nyawanya sebelum ia menghancurkan saudaranya sendiri. Mengikuti dua Saiyan yang lebih kuat juga datang ke bumi, satu adalah orang yang memulai api, bumi mengikuti yang gemetar, dan yang lainnya adalah Vegeta, yang dapat dengan mudah menghancurkan bumi. Setelah pertempuran sengit, Sun Wukong mengalahkan Vegeta yang kuat, dan pada saat terakhir menghentikan Kobayashi, yang ingin membunuh Vegeta, dan membiarkannya melarikan diri dari bumi. Teman-teman Sun Wukong, untuk menyelamatkan Piccolo dan para dewa yang dibunuh oleh Vegeta, mereka pergi ke Nami Booster yang jauh untuk mencari Shenlong yang sebenarnya. Pertempuran sengit bintang Meksiko itu bahkan lebih menarik. Itu hanya membuat para pembaca gila. Dari mulut ke mulut Dragon Ball juga membuat total langganan Zhang Yu tampak meledak. Peningkatan umum dalam lonjakan langganan Zhang Yu hampir membuat Ryuji Hashimoto yang menonton langganannya setiap hari. Waktu antara kedua pemain akan segera menjadi 24 jam terakhir. Hashimoto Ryuji menyaksikan 29 miliar langganannya yang dilebih-lebihkan, dan dia sama sekali tidak bersemangat. Karena volume langganan Zhang Yu saat ini telah melampaui 120 miliar. Hashimoto Ryuji tidak percaya bahwa angka ini benar-benar nyata. Dapat dikatakan bahwa akhir-akhir ini, dia hampir tidak melihat pertumbuhan datanya, hanya data Zhang Yu. Zhang Yu sebenarnya membeli lebih dari 120 miliar langganan, jadi langganan ini mewakili hampir 500 juta langganan untuk karyanya. 500 juta pelanggan, sungguh angka yang mengerikan dan luar biasa bagi Hashimoto Takagi untuk pertama kalinya. Takamoto Hashimoto merasa bahwa 100 juta langganan yang telah dia singkirkan adalah kekanak-kanakan, betapa menyedihkan, dan betapa tidak berdaya, karena pihak lain benar-benar memutarbalikkan langganan 5 kali lipatnya. Gila, dia benar-benar menyebabkan orang gila. Hashimoto Ryuji merasa untuk pertama kalinya bahwa dia menghadapi neurosis yang tidak berguna untuk memenangkan permainan. Tetapi apakah Zhang Yu benar-benar berpikir dia akan memenangkan permainan selama dia membanjiri dirinya sendiri dalam angka-angka? Tidakkah dia tahu bahwa menarik jumlah total langganan yang luar biasa ini akan membuat orang meragukannya? Karena hanya orang idiot di dunia yang dapat percaya bahwa 500 juta langganan ini benar, pihak lain benar-benar melihat dirinya sebagai orang idiot. Itu tidak bisa dimaafkan. Hashimoto Ryuji menggertakkan giginya dan meledak, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk mengambil yang lain sekarang, dia masih duduk di kursi dengan sedikit kelemahan, dan dia sudah lelah secara fisik dan mental, jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak ingin bergerak sama sekali. Kesemutan itu berasal dari jari-jari kedua tangan, sensasi kesemutan ini sepertinya terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri, upaya-upaya akhir-akhir ini tampak tidak berarti. 24 jam sebelum akhir permainan, Takamoto Hashimoto tidak lagi ingin melukis. Hashimoto Ryuji duduk di depan komputer dan terdiam beberapa saat, akhirnya,
dia menggertakkan giginya, tetapi tetap memutuskan untuk bertahan. Meskipun Zhang Yu memoles begitu banyak langganan, itu sudah menjadi yang pertama melanggar garis bawah permainan, jadi sekarang dia benar-benar telah memenangkan permainan. Meski begitu, saya tidak bisa bersantai. Jika saya benar-benar ingin memenangkan permainan, saya masih perlu mengutuk Zhang Yu melalui opini publik. Kemudian saya perlu netizen saya untuk melihat upaya mereka. Selama netizen berdiri di sisi mereka dan dengan suara bulat mengutuk Zhang Yu, maka mereka pastilah orang-orang yang tertawa terakhir. Memikirkan hal ini, Takamoto Hashimoto menyesuaikan keadaannya lagi, bangkit dan datang ke meja kerja untuk hari terakhir penciptaan. Zhang Yu menyelesaikan unggahan lain saat ini. Sejujurnya, dia bukan manusia besi, dan saya merasa sedikit lelah sekarang, tetapi untungnya, jika hanya ada satu hari tersisa dalam permainan, jika saya mencoba melakukannya lagi, saya percaya bagaimana saya bisa terus menyelesaikan hari terakhir. Banyak netizen di beberapa platform, ini dapat dikatakan tidak sabar, karena pertempuran Meksiko sangat menarik, sehingga mereka tidak sabar menunggu sebentar, pada dasarnya hanya melihat Zhang Yu selesai mengunggah, semuanya pergi ke situs web resmi berlangganan di daerah Anda dan lihat konten terbaru. Meskipun Zhang Yu mengupdate 100 lusin halaman sekaligus, tetapi karena alur ceritanya adalah momen kritis, bagi banyak netizen, bahkan jika Zhang Yu mengupdate lebih banyak, mereka merasa tidak cukup. Oleh karena itu, 100 lusin halaman Shin Zhang Yu Singeng ini secara alami segera selesai dibaca. Wah, kenapa tidak? Zhang Yu tidak mengupdate terlalu banyak kali ini. Begitu Frieza tiba, semuanya berakhir lagi. Tidak bisakah Zhang Yu sedikit lebih banyak? Hei, dengan kata lain, anakmu ini terlalu tidak punya hati nurani. Zhang Yu sekarang sudah hampir 24 jam melakukan pembaruan yang tidak tenang. Sekarang sudah lebih dari 2000 eksemplar, dan kamu masih berpikir pembaruannya lambat. Kamu harus menguras tenagamu sendiri. Tidak, pembaruan Zhang Yu pada hari ini telah diperbarui oleh beberapa kartunis selama 2 bulan. Tidak akan menggambar lagi, akan dicetak. Bahkan jika kamu melihat dengan cemas, kamu tidak dapat memperlakukan orang sebagai binatang. Ayo, bukankah aku juga ingin sekali menyaksikan perkembangan plot selanjutnya? Setelah tetua ini meninggal, mimpi abadi Frieza akan sepenuhnya berakhir. Aku khawatir hanya beberapa orang di Vegeta. Sial, ini lebih dari sekadar jamur yang buruk. Kurasa beberapa dari mereka akan mati kali ini. Tidak boleh. Vegeta juga orang yang sangat kuat. Bukankah itu berarti bahwa orang Saiyan telah dibangkitkan sekali untuk menjadi lebih kuat lagi? Sekarang bahkan Kapten Kinu yang kuat bukanlah lawannya, saya percaya bahwa Frieza seharusnya tidak memilikinya. Sangat mudah untuk menyingkirkan Vegeta. Anda tidak dapat mengalahkannya, Anda dapat berlari. Petik 2. Tidak semudah itu untuk berlari. Apakah Anda lupa apa yang dikatakan Frieza? Frieza juga alien yang berubah. Saya pikir bahkan orang sekuat Kapten Kinu takut pada Buddha. Lisa, percayalah kekuatannya, pasti sangat menakutkan. Petik 2. Sayang sekali, akan lebih baik jika Sun Wukong memiliki lebih banyak Xiandou di tubuhnya. Sekarang saya hanya bisa menunggu mesin itu untuk mengobatinya, tetapi mesin itu terlalu lambat. Tampaknya alien ini berteknologi tinggi. Tidak sebagus bumi kita dari kacang peri. Petik 2. Hanya dapat dikatakan bahwa produksi kacang peri kita terlalu kecil. Jika sedikit lebih, itu tidak akan mengenai seluruh alam semesta. Hehehehe, benar sekali. Aku tidak tahu apakah Sun Wukong akan memulihkan kesehatannya kali ini. Bisakah dia menjadi Super Saiyan yang legendaris? Sekarang bahkan Vegeta telah menjadi begitu kuat. Sun Wukong, sebagai prajurit terkuat di bumi, seharusnya jauh dari orang pertama di alam semesta. Tidak terlalu jauh. Seharusnya hampir. Sun Wukong vs Frieza. Lihat siapa yang terbaik di alam semesta. Aku tidak bisa melakukannya. Zhang Yu, tolong perbarui dengan cepat. Aku tidak sabar menunggu sebentar. Sekarang di antara 3 platform langganan dan siaran langsung utama, netizen hampir semuanya membicarakan tentang perkembangan plot Dragon Ball. Di antara mereka, netizen Tiongkok hampir semuanya membicarakan Dragon Ball, sedangkan Asura King, karya Hashimoto Ryuji sama sekali tidak disebutkan, dan bahkan banyak orang hanya berlangganan pada poin sebelumnya dan bahkan tidak menontonnya nanti. Di antara netizen di platform Jepang, meskipun beberapa orang sesekali menyebut nama Takahashi Hashimoto,
karena kedua karya, Dragon Ball dan Ashura King, tidak memiliki urutan besaran dalam hal jumlah pembaruan atau kualitas karya. Meskipun ada banyak netizen Jepang yang berpikir mereka harus mendukung Hashimoto Ryuji, karena plot Dragon Ball terlalu menarik dan mengasyikkan, kecuali beberapa bubuk besi Hashimoto Ryuji, sebagian besar netizen masih menyukai karya Zhang Yu. Sedangkan, untuk platform bahasa Inggris, situasinya sebenarnya mirip dengan platform Tiongkok. Tidak ada yang suka menonton Ashura King yang agak kuno. Netizen asing masih lebih menyukai Dragon Ball yang futuristik. Karena netizen dari 3 platform utama hampir semuanya mendukung Zhang Yu, tentu saja, langganan Zhang Yu juga melonjak. Langganan baru, Ashura of the King, hampir mengalami stagnasi. Pertumbuhan saat ini hampir bergantung pada bantuan Oda Kangping, yang meningkatkan langganan dengan cara yang tidak biasa. Hashimoto Ryuji akhirnya bersikeras menyelesaikan 2 pembaruan terakhirnya, dengan jumlah pembaruan yang memecahkan rekor, melepaskan semua bebannya, dan pergi tidur meskipun Zhang Yu hanya memperbaruinya sekali pada hari terakhir, kali ini ia memperbarui jumlahnya 2 kali, dan memusatkannya dalam satu waktu. Itu juga menghitung waktu untuk pembaruan yang sering. Setelah menyelesaikan pembaruan terakhir ini, Zhang Yu juga benar-benar melepaskan bebannya. Hari-hari ini, ia kelelahan, jadi ia harus menggunakan beberapa jam terakhir ini untuk tidur nyenyak. Sisi Zhang Yu hampir menjadi tempat tidur yang lengket, dan ia segera tertidur. Banyak netizen di platform siaran langsung tidak berminat untuk tidur sekarang, mereka masih meregangkan leher dan menunggu Zhang Yu memperbaruinya. Beberapa orang mengalami serangan jantung, terutama ketika Zhang Yu memperbarui tiket lompatannya sebelumnya. Untungnya, pembaruan kedua Zhang Yu adalah pembaruan ganda. Bagi netizen yang telah menderita selama berjam-jam ini, mereka akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Meskipun Zhang Yu memperbarui lebih dari 300 halaman dalam satu tarikan napas, netizen masih merasa tidak enak setelah membacanya. Begitu Sun Wukong menjadi Super Saiyan yang legendaris, ia segera bertarung melawan Frieza yang perkasa, ia pergi lagi. Lihat sebuah adegan, semua netizen hampir tidak membuat kerusuhan secara kolektif. Jika bukan karena Zhang Yu yang sedang tidur sekarang, ia tidak dapat mendengar gemuruh netizen, saya khawatir ia akan membiarkan netizen menarik mereka dan membiarkannya tidur setelah selesai melukis. Saya mengandalkan, saya baru saja melihat tempat yang indah, mengapa tidak? Tidak, Sun Wukong telah menjadi Super Saiyan, dan ia akan segera memulai pertempuran yang menentukan dan terputus. Tidak bisakah Zhang Yu menunggu beberapa gambar lagi untuk tidur? Tolong, sudah berapa hari, Zhang Yu telah melukis lebih dari 2.700, dan masih melukis. Saya pikir ini adalah ritme orang yang melelahkan. Seharusnya membiarkan Zhang Yu Duo beristirahat. Saya tidak bisa menangkapnya. Menurutmu kami pikir begitu. Siapapun yang membuatnya melukis dengan sangat baik, aku tidak bisa tidur setelah menontonnya. Hehehe, aku juga, simpati, benar sekali. Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Zhang Yu dan Hashimoto Ryuji. Aku tidak tahu, tapi aku suka Dragon Ball. Aku mendukung Zhang Yuying. Aku juga suka Dragon Ball, dan aku juga mendukung Zhang Yuying. Belum lagi dia masih orang Tiongkok. Tapi bukankah kamu akan menang atau kalah dalam permainan ini? Itu tergantung pada langgananmu. Jika langganan Zhang Yu tidak memiliki Hashimoto Takayoshi, bukankah itu hilang? Tidak mungkin. Berapa banyak yang harus berlangganan tidak hanya tergantung pada kualitas tetapi juga kecepatan pembaruan. Hashimoto Ryuji sekarang memiliki total 293 gambar, dan Zhang Yu telah menggambar lebih dari 2.700, kecepatannya hampir sama dengan Hashimoto. 10 kali lipat dari Longji. Saya pikir pasti ada lebih banyak langganan daripada Hashimoto Takagi. Tetapi penggemar Ryuji Hashimoto banyak sekali. Tidak peduli di Jepang atau di dunia internasional, kami juga punya penggemar Ryuji Hashimoto di Jepang. Dan industri animasi Jepang lebih maju daripada negara kami, dan lebih banyak orang yang mau membayar untuk versi aslinya. Bahkan jika Zhang Yu memiliki banyak pembaruan, saya rasa itu tidak ada keuntungannya. Jangan katakan itu sangat mungkin jika Anda tidak berhasil. Jika orang Jepang tidak berlangganan karya Zhang Yu dan hanya berlangganan Takahashi Hashimoto, siapa yang menang dan kalah pada akhirnya? Tidak bisakah orang Jepang sepelit itu? Bukankah Jepang adalah kerajaan anime? Apa hubungannya ini dengan kerajaan animasi?
Orang-orang hanya menolak Anda, mengapa tidak? Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak, bagaimana dengan membiarkan Zhang Yu berlangganan untuk berlangganan? Lihat apakah Anda bisa mendapatkan langganan Zhang Yu. Berapa banyak yang harus ditarik? Katakan saja Hashimoto Ryuji mungkin memiliki 40 juta langganan. Maka dia dapat memiliki total langganan 12 miliar. Mari kita buat Zhang Yu lebih dari 12 miliar, bukan? Kamu terlalu dibesar-besarkan. Bahkan jika ada lebih banyak penggemar Hashimoto Ryuji, tidak mungkin memiliki 40 juta orang. Berapa total populasi Jepang? Apakah mungkin sepertiga dari populasi Jepang akan berlangganan, Raja Asura? Aku tidak percaya. Ya, angka 40 juta memang terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana ini bisa menjadi berlebihan? Pikirkanlah, langganan di sini tidak hanya mencakup yang Jepang, tetapi juga yang Eropa dan Amerika. Juga yang domestik kita. Faktanya, Hashimoto memiliki banyak penggemar di negara kita. Bahkan jika dia memiliki lebih dari 20 juta langganan di Jepang, adalah normal bagi Eropa dan Amerika untuk memiliki 18 juta. Tidak mengherankan bahwa negara kita memiliki 18 juta. Apalagi 40 juta. Aku melihat 5 itu juga mungkin. Bisakah Zhang Yu memiliki sebanyak itu? Benar, jika pelanggan Zhang Yu hanya beberapa juta orang, bukankah itu kartu yang bagus untuk memulai, tetapi berikan beberapa orang kesempatan. Masuk akal, dan ada begitu banyak orang yang menonton pembajakan di Tiongkok. Benar, ada teman-teman yang menonton pembajakan di sini, bisakah Anda memberikan dukungan kepada versi asli Zhang Yu? Tenang, meskipun saya telah menonton pembajakan, tetapi kali ini untuk mendukung komik dalam negeri kita harus melihat yang asli. Bukankah itu hanya 20 dolar? Saya keluar, saya juga, saya akan berlangganan sekarang, saya juga akan pergi. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya pikir begitu. Mari kita gabungkan netizen di setiap kamar. Lihat apakah Anda dapat memobilisasi semua orang untuk mendukung Zhang Yu, dan mari kita lakukan yang terbaik. Benar, karena Zhang Yu bekerja sangat keras, kita harus membantunya, kan? Bagus, aku akan bergabung. Aku juga bergabung. Netizen di ruangan itu mengatur diri mereka sendiri secara spontan. Ketika Zhang Yu tidur, dia secara spontan mengatur untuk berlangganan kegiatan promosi Dragon Ball. Pada saat yang sama, jumlah total langganan Zhang Yu meningkat. Setelah bangun di pagi hari, Hashimoto Ryuji bahkan tidak menonton total langganannya, karena angka-angka itu tidak ada artinya baginya sekarang. Meskipun dia telah melakukan beberapa gerakan kecil, dia telah menghancurkan gedung dibandingkan dengan pihak lain. Gerakan besar sama sekali tidak ada artinya. Tidak mungkin baginya untuk melampaui Zhang Yu dan Zhang Yu tidak bisa menang, jadi tidak ada gunanya menonton. Hashimoto Ryuji sekarang hanya menunggu akhir permainan resmi, dan kemudian dia bisa mengguncang skandal Zhang Yu. Kali ini, dia pasti akan membiarkan lawan mengangkat batu dan akhirnya mengenai kakinya sendiri. Pada pukul 9 pagi, pintu ruangan dibuka. Seorang anggota staf berkata, "Tuan Hashimoto, permainan sudah berakhir, Anda bisa keluar." Hashimoto Ryuji mengangguk, bangkit untuk merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar kamar. Ketika Hashimoto Ryuji berjalan keluar pintu, dia langsung melirik ke sisi pintu kamar Zhang Yu, dan melihat bahwa Zhang Yu juga keluar pada saat yang sama. Kemudian dia mendengus dan berjalan cepat, menunjuk ke orang lain dan berteriak, "Zhang Yu. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu." Zhang Yuanyan sepertinya mendengar sesuatu yang lucu, dan berkata dengan tidak bermoral, "Hashimoto Takagi. Kamu sangat malu mengatakan bahwa aku tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar memukul penggaruk? Aku pikir orang yang paling tidak tahu malu adalah kamu." Tentu saja Hashimoto tahu apa yang dikatakan orang lain, tetapi dia tidak takut. Meskipun dia juga telah melakukan gerakan kecil di dalamnya, bagaimanapun juga, dia tidak seberlebihan orang lain. Bahkan kemanapun dia pergi, dia dibenarkan. Hashimoto Ryuji membuat ekspresi marah, dan berkata, "Zhang Yu, jangan meludahkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya? Jangan lupa, kita memiliki notaris tripartit dalam permainan ini. Pada saat itu kita memiliki tempat untuk menghakimi. Hakim saja, mengapa aku tidak takut kamu bisa mengatakan hitam sebagai putih? Pada konferensi pers, aku bisa melihat apa yang bisa kamu katakan." Zhang Yu berkata tanpa ragu. Keduanya mendengus bersamaan, tidak saling memandang,
dan meninggalkan area gudang yang sunyi itu bersama-sama, menuju area kantor di satu sisi. Ketika Zhang Yu dan Hashimoto Takamoto mendorong pintu area kantor itu bersama-sama, mereka tampak seperti memasuki dunia lain. Ada banyak orang di dalam. Para wartawan melihat mereka berdua keluar, buru-buru mengangkat kamera di tangan mereka dan menekan Rana. Diikuti oleh kilatan cahaya yang berkedip-kedip seperti mata anjing buta adalah keputihan di hadapan mereka. Di antara orang-orang di area kantor, tidak hanya ada pihak Tiongkok dan Jepang serta notaris 3 pihak dari perusahaan penjaminan. Pada saat yang sama, ada juga CEO Stasiun C, Lu Zekai. Webmaster, Gu Jinghui, Zuoming, CEO Stasiun D. Ada juga Wakil Presiden Nok, Oda Yusuke dan seorang eksekutif perusahaan. Tentu saja, lebih banyak wartawan media. Lu Zekai dan timnya menyambut mereka dengan senyuman, tetapi alih-alih menuju Hashimoto Ryuji, mereka terlebih dahulu mendekati Zhang Yu. Mereka tersenyum dan mengulurkan tangan untuk berbicara dengan Zhang Yu. Selamat, Hashimoto Ryuji jauh lebih sepi. Hanya Oda Yusuke dan para eksekutif perusahaan yang berjalan mendekat, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya sapaan sederhana. Tentu saja, Hashimoto juga merasa diperlakukan dengan dingin. Menurutnya, orang-orang ini adalah sekelompok bajingan dataistik. Apakah Anda pikir dia akan mengakui kegagalannya begitu saja? Berhentilah memikirkan hal-hal baik, Paman Hashimoto. Apakah Anda lelah? Setelah konferensi pers, kembalilah ke hotel dan istirahatlah dengan baik. Bisik Oda Yusuke. Hashimoto Takagi menatap Oda Yusuke dengan ekspresi sedih, dan berkata, Yusuke, Anda seharusnya tahu hasil pertandingannya, kan? Oda Yusuke memasang ekspresi canggung di wajahnya, dan berkata, aku baru tahu. Tapi datanya tidak bisa memberitahumu apapun. Ini bukan salah Paman Hashimoto. Jangan terlalu sedih, lebih baik buka sedikit. Apa katamu? Hashimoto Takagi mendengar ini, lalu berkata dengan marah, apakah menurutmu aku kalah? Oda Yusuke mendengarkan sejenak. Dia tampak sedikit bingung. Apakah pihak lain tidak tahu status langganan karyanya? Memikirkan hal ini, dengan ragu berkata, Paman Hashimoto. Haruskah komputermu melihat data langganan? Jadi apa? Hanya orang bodoh yang akan percaya angka-angka itu benar. Hiroshi Hashimoto menggertakkan giginya. Sebaliknya, Oda Yusuke sedikit bingung. Aku ingin tahu apa maksud pihak lain. Hashimoto Takagi mendengus dan berkata, lupakan saja. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Cepat dan adakan konferensi pers. Aku ingin melihat siapa yang akan tertawa sampai akhir. Meskipun Oda Yusuke sedikit bingung, sekarang bukan saatnya untuk bertanya dengan hati-hati, dan hanya dapat memberitahu Lu Zekai dan yang lainnya yang mengolok-oloknya di sekitar Zhang Yu, dan dengan cepat mempersiapkan konferensi pers. Faktanya, banyak wartawan juga cemas sekarang. Mereka tidak seperti Lu Zekai dan yang lainnya yang sudah mengetahui data langganan keduanya, dan tentu saja mereka ingin tahu bagaimana hasil permainannya sekarang. Siapa yang menang? Konferensi pers diketuai bersama oleh Lu Zekai dan notaris publik 3 pihak. Zhang Yu dan Hashimoto Takamoto duduk di setiap sisi Lu Zekai, hanya satu wajah yang damai dan yang lainnya jelek. Setelah Lu Zekai duduk sebelum para wartawan duduk, ia mengumumkan dimulainya reporter secara resmi. Tentu saja, pertama-tama, ia memperkenalkan dirinya, dan nama-nama pihak dan notaris publik. Baiklah. Sekarang kita akan mengumumkan hasil akhir dari kedua pemain di hadapan 3 notaris. Pertama-tama, mari kita umumkan total langganan komik, Raja Asura, yang diciptakan oleh Tuan Hashimoto Ryuji. Seperangkat data muncul di proyektor, dan semua reporter di lapangan buru-buru melihat data ini. Lu Zekai berkata, saya yakin semua orang melihatnya. Total langganan akhir untuk Raja Asura, yang diciptakan oleh Tuan Hashimoto Ryuji adalah 33.346.643.119.121 langganan. Sementara para reporter di luar lapangan berseru. Mereka mengambil kamera di tangan mereka dan mengklik data di dinding. Lu Zekai dan reporter lainnya mengambil foto, berkata, biarkan saya umumkan langganan akhir Tuan Zhang Yu. Setelah itu, data pada proyektor berubah. Dan dia berkata, langganan terakhir, bola naga, yang diciptakan oleh Tuan Zhang Yu adalah 154.376.146.568 langganan. Wow,
Para wartawan di luar lapangan tidak dapat mempercayai mata mereka ketika mereka melihat angka yang luar biasa ini. Hampir semua orang berdiri dan mengarahkan kamera ke data tersebut dan Zhang Yu terus-menerus berkedip. Setelah melihat sosok yang luar biasa ini, Hashimoto Ryoji, otot-otot di wajahnya terus berkedut. Meskipun dia sudah tahu bahwa data akhir Zhang Yu akan naik, saya tidak menyangka akan naik begitu banyak pada akhirnya. 150 miliar. Orang ini benar-benar gila. Lu Zekai juga menunjukkan sedikit ekspresi gembira pada pertemuan itu, berkata, saya yakin semua orang juga telah melihat hasil dari kedua sisi permainan. Sekarang saya umumkan bahwa pemenang permainan ini adalah... Tunggu sebentar, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tepat ketika Lu Zekai ingin mengatakan kemenangan Zhang Yu, Hashimoto Takagi tiba-tiba berkata dengan keras. Semua orang di lapangan mendengar ledakan. Kemudian mereka menatap Ryuji Hashimoto dengan aneh. Lu Zekai juga membeku dan berkata, Tuan Hashimoto, saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan. Hashimoto Takagi berkata dengan ekspresi marah, ada yang salah dengan hasil permainan ini. Hasilnya pasti diperoleh dengan cara yang tidak bermoral dan tercela, jadi saya meminta orang yang adil untuk membatalkan hasil Zhang Yu dan mengumumkan bahwa ini adalah pemenang permainan saya. Semua orang di aula tercengang ketika mereka mendengar ini. Beberapa notaris juga saling memandang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Hashimoto Ryuji, Anda mengatakan bahwa hasil saya diperoleh dengan cara yang tidak terlihat. Zhang Yu tersenyum dan menatap Hashimoto Ryuji yang marah saat ini, apakah Anda punya bukti? Bukti, Hashimoto Ryuji mencibir, mengulurkan tangan dan menunjuk ke layar proyeksi besar di satu sisi, dan berkata dengan keras, bukankah semua bukti tertulis di sana dengan jelas? Langganan saya lebih dari 33 miliar, dan langganan Anda lebih dari 150 miliar. Langganan Anda hampir 5 kali lipat dari saya. Tahukah Anda apa artinya ini? Ini mewakili pelanggan Anda dan 5 kali lipat dari saya. 500 juta langganan, apakah Anda pikir saya bisakah Anda percaya? Total populasi dunia hanya lebih dari 7 miliar. Apakah Anda membuat saya percaya bahwa 500 juta dari mereka telah melihat komik Anda? Katakan, data ini, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Jadi langganan Anda pasti Anda membayarnya, Anda curang. Dan saya, adalah pemenang utama dari permainan ini. Petik 2. Semua orang di aula mendengar bahwa semuanya tampak aneh. Para wartawan dari antara hadirin juga mulai membicarakannya. Tentu saja, para wartawan ini tidak membicarakan data Zhang Yu, tetapi mereka membicarakan data langganan Hashimoto Ryuji. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka. Hitunglah bahwa langganan rata-rata Hashimoto mencapai 110 juta. Aku mengandalkan, ini terlalu tidak normal. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa Jepang adalah kekuatan animasi yang diakui di dunia, bagaimanapun juga, jumlah penduduknya terbatas, dengan 110 juta orang, yang hampir setara dengan satu langganan untuk seluruh Jepang. Orang-orang dengan pikiran normal tahu bahwa ini tidak mungkin. Seorang wartawan buru-buru bertanya dalam bahasa Inggris, Tuan Hashimoto, saya baru saja menghitung beberapa saat yang lalu, karya Anda sebenarnya berlangganan rata-rata lebih dari 110 juta orang. Tidakkah Anda pikir langganan Anda tidak normal? Hashimoto Takagi mendengar kata-kata itu dan menggertakkan giginya, dan berkata, itu hanya lebih dari 100 juta orang. Apa yang tidak normal? Apakah Anda tahu berapa royalti saya tahun lalu? Reporter itu berkata, saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah Anda untuk royalti. Pendapatan aktual Anda tahun lalu sekitar 2,8 miliar yen setelah pajak, setara dengan sekitar 160 juta yuan. Namun, penjualan buku baru Anda tahun lalu tidak ideal. Hanya ada lebih dari 10 juta eksemplar yang terjual di Jepang, ditambah pasar Asia, Eropa, dan Amerika, yang seharusnya tidak lebih dari 30 juta. Faktanya, banyak pendapatan Anda berasal dari pendapatan hak cipta karya sebelumnya. Menurut standar pendapatan Anda, total langganan Anda seharusnya lebih dari 10 miliar, yang masuk akal, tetapi sekarang total langganan Anda telah melampaui 30 miliar, tidakkah menurut Anda ini tidak normal? Hashimoto Ryuji sangat marah dan berkata dengan marah, apa yang selalu kau lakukan padaku? Aku mengerti, kau pasti dipekerjakan oleh anak itu, kan? Bahkan jika aku memiliki 30 miliar langganan, apa yang terjadi? Bagaimana dengan dia? Jangan lupakan itu.
Dia memiliki lebih dari 150 miliar langganan, yang lebih dari 4 kali lipat dariku yang hampir 500 juta. Jika aku memiliki 100 juta tampilan, bukankah dia akan memiliki 500 juta tampilan? Bahkan China bagaimana dengan orang banyak? Apakah setengah dari orang-orang telah melihat karyanya? Dibandingkan denganku, bukankah datanya lebih palsu? Reporter dari hadirin terkejut ketika mereka mendengar ini, dan berkata, Tuan Hashimoto, Anda seharusnya salah. Meskipun total langganan Tuan Xiaozang adalah 150 miliar yuan, langganan per kapitanya tidak setinggi milikmu. Dia hanya lebih dari 50 juta. Tetapi Anda memiliki 110 juta. Langganan Anda lebih dari 2 kali lipat darinya. Petik 2. Hashimoto Ryuji mendengar ini seolah-olah dia salah dengar, dan kemudian berkata dengan marah, Hachi. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Apakah kamu tahu apa artinya lebih dari 50 juta? Dibutuhkan lebih dari 2000 halaman untuk membuatnya mungkin. Ya, matematikaku tidak seburuk yang kamu kira. Para wartawan di dalam tempat itu mendengar Hashimoto Ryuji mengatakan Hachi. Tentu saja, wajahnya telah berubah. Reporter yang berbicara juga sedikit kesal, dan berkata dengan keras, aku bilang Takamoto Hashimoto. Aku pikir kamu masih sedikit bingung. Kamu masih harus menggunakan outputmu untuk menghitung output orang lain. Biarkan aku memberitahu kamu, Tuan Xiaozang telah menggambar lebih dari 2.700 halaman dalam 7 hari ini. Petik 2. Apa? Hashimoto Ryuji tidak percaya apa yang didengarnya saat mendengar ini. Dia berdiri dan kehilangan suaranya, berapa halaman yang kau katakan? Reporter itu mengeluarkan ponselnya, memeriksanya, dan berkata, kalau boleh jujur, totalnya ada 2.755 halaman. 2.755 halaman. Ini tidak mungkin. Hashimoto Takagi tercengang mendengarnya. Kau tahu, menurut pendapatnya, dia bisa menggambar lebih dari 290 halaman dalam 7 hari, yang seharusnya memecahkan rekor dunia komik. Dan Zhang Yu bisa menggambar 10 kali lipatnya sendiri, lebih dari 2.700 halaman, yang sama sekali tidak mungkin. Takahashi Hashimoto, bahkan jika kau tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Tapi itu semua benar, dan semua orang telah melihatnya. Tidak percaya padaku, tanyakan pada rekan-rekanku ini. Reporter itu menoleh untuk melihat rekan-rekan di sekitarnya. Ya, aku juga melihatnya. Aku bisa membantu membuktikannya. Seorang reporter di tengah berdiri dan berkata dengan keras, Tuan, Xiaozang menggambar lebih dari 2.700. Dan saya berlangganan. Saya juga berlangganan semuanya. Dan Tuan Zhang tidak tidur di tengah-tengah. Dia menggambar lebih dari 2.700 gambar dalam satu tarikan napas sebelum tidur. Semua orang menontonnya. Saya juga melihatnya. Saya juga berlangganan. Saya juga. Para wartawan di aula mengangguk untuk membantu Zhang Yu membuktikan. Hashimoto Ryuji sedikit tercengang, jadi dia hanya bisa menoleh untuk melihat kedua Oda Yusuke. Oda Yusuke melihat Hashimoto menatap dirinya sendiri. Meskipun dia tidak berdaya, dia menganggukkan kepalanya untuk memberinya jawaban yang benar. Melihat adegan ini, Takamoto Hashimoto benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Oda Yusuke mengatakan bahwa sesuatu benar-benar terjadi, bahkan jika dia tidak mempercayainya. Seseorang di dunia tidak bisa tidur selama 7 hari. Monster yang menggambar lebih dari 2.700 kartun dalam satu napas. Jika tidak banyak orang yang membantu membuktikannya, Takamoto Hashimoto akan berpikir bahwa itu adalah malam surgawi. Hashimoto Ryuji duduk lemah di kursi, linglung. Suasana di aula pasti canggung. Melihat semua orang menonton dirinya sendiri, Hashimoto Ryuji juga bereaksi, tetapi sekarang tidak linglung. Saya telah menginvestasikan lebih dari 80 miliar yen untuk kompetisi ini, yang sebagian masih merupakan pinjaman. Jika saya kalah, saya tidak akan punya apa-apa. Dia bergegas dan berkata, bahkan jika dia bisa menggambar begitu banyak halaman, apa yang terjadi? Saya tidak memiliki 50 juta langganan. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak? Jadi langganannya masih menjadi masalah. Dia pasti curang. Petik 2. Semua orang di lapangan tidak bisa berkata-kata. Reporter itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan berkata, Tuan Hashimoto. Saya pikir Anda salah mengingatnya. Bukankah Anda memiliki lebih dari 110 juta langganan? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa tidak ada guru sebanyak Xiaozang? Langganan Anda jelas lebih dari 2 kali lipat darinya. Petik 2.
Hehehehe, semua orang di lapangan tertawa pada saat yang sama. Tentu saja, Hashimoto Takagi mendengar wajah tua itu memerah, diikuti oleh sedikit rasa malu. Apakah terlalu banyak penggemar? Saya telah menggambar komik selama beberapa dekade, ada banyak penggemar, dan anehnya memiliki langganan yang lebih tinggi. Aneh itu dia baru berada di komik selama beberapa hari, dan setengah dari langganan saya telah dibuat. Tidakkah menurut Anda itu aneh atau bahkan luar biasa? Petik 2. Apakah aneh? Reporter itu berkata dengan pandangan aneh. Sebaliknya, saya tidak berpikir ada yang aneh. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak terkejut. Lukisan Tuan Xiao Zhang bagus, dan ada banyak langganan. Selain itu, skor komprehensif Tuan Xiao Zhang untuk Dragon Ball adalah 9,6, dan skor keseluruhan, Ashura King, hanya 8 poin, dan Dragon Ball, saya mengikutinya sepanjang jalan. Saya tidak membaca Ashura of the King selama lebih dari selusin halaman. Petik 2. Saya juga, Ashura of the King, sama sekali tidak menarik, atau Dragon Ball yang mengagumkan. Ngomong-ngomong, Xiao Zhang, kapan Anda akan terus memperbarui Dragon Ball setelah Anda memenangkan permainan? Kami menunggu untuk melihat episode berikutnya. Tuan Xiao Zhang, apakah Anda berencana untuk terus menggambar setelah bab Maxian? Guru Xiao Zhang, jangan mengakhirinya, saya benar tentang itu. Sudah berakhir, saya tidak perlu menontonnya. Pada saat ini, semua orang di sekitar Anda mengalihkan kata-kata Anda ke Zhang Yu, dan Takahashi Hashimoto akhirnya mendingin ke samping, dan hampir tidak memutar hidungnya. Ketika Zhang Yu melihat para reporter bergegas, dia hanya menyeringai dan berkata, bisakah Anda diam? Banyak reporter mendengar ini dan kembali diam lagi. Zhang Yu menunggu sampai tidak ada yang berbicara, dan berkata, saya masih berpikir tentang apakah Dragon Ball sudah berakhir. Dan alur cerita lanjutan dari orang Meksiko itu mungkin akan memakan waktu beberapa hari untuk terus diperbarui, karena kali ini kompetisi ini sangat menguras tenaga saya perlu istirahat yang cukup, saya harap semua orang bisa mengerti. Dan, tentang seseorang yang mencurigai bahwa data langganan saya salah, sebenarnya, ini hanya pemikiran sepihaknya. Karena kami memiliki notaris 3 pihak di sini untuk melakukan keadilan bersama untuk menghindari masalah seperti ini. Jika pertengkaran itu berguna, apalagi yang akan terjadi di pengadilan? Hehehehe, para wartawan di panggung tertawa pada saat yang sama. Zhang Yu melanjutkan, tentang apakah hasil kompetisi ini valid. Sebenarnya saya bilang tidak, dia bilang tidak, tetapi semuanya penting. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Lu Zekai dan berkata, Tuan Lu, saya ingin melihat langganan data besar kita berdua untuk melihat siapa yang memiliki masalah. Lu Zekai mendengar itu dan segera menoleh dan mengangguk ke arah operator komputer. Staf mengoperasikan komputer beberapa saat, dan tak lama kemudian, sekumpulan data muncul di layar besar. Semua orang di aula mengalihkan perhatian mereka ke layar lebar. Zhang Yudao, lihatlah. Data di atas adalah data besar dari pekerjaan saya akhir-akhir ini. Dragon Ball memiliki total langganan sebesar 154,3 miliar. Jumlah rata-rata pelanggan adalah 56 juta, 40% berasal dari Tiongkok, 30% dari Jepang, dan 30% dari negara lain. Dari langganan pekerjaan saya, pria menyumbang 70% dari semua langganan dan wanita menyumbang 10%. Tidak diketahui, yaitu, akun terdaftar pria dan wanita, menyumbang 20%. Rata-rata waktu halaman per orang perkunjungan lebih dari 12 jam, kurang dari 9 jam, menyumbang 30% dari semua kunjungan, dan kurang dari 6 jam menyumbang 10% dari semua langganan. Kurang dari 1 jam hanya menyumbang 5 per 10.000, kurang dari 10 menit, hanya 9 bagian per juta. Hampir semua puncak langganan saya terjadi setelah setiap pembaruan. Tingkat pembacaan ulang menyumbang 82% dari semua pelanggan. Dengan kata lain, 100% dari mereka yang telah berlangganan karya saya 82 orang akan melihatnya lagi atau lagi. Petik 2. Saya menerima 15 juta hadiah untuk karya saya. 95% diantaranya diterima setelah pembaruan, dan hadiah yang diterima selama periode tidak diperbarui mencapai 5% dari semua hadiah. Petik 2. Jumlah total komentar yang diterima untuk karya saya adalah 24,63 juta. Jumlah total komentar sekitar 7,8 miliar kata, dengan rata-rata 32 kata per pesan.
Berbicara tentang ini, Zhang Yu menoleh untuk melirik kulit putih Hashimoto dan tersenyum. Memalingkan kepalanya untuk melanjutkan, selanjutnya. Mari kita lihat data langganan Tuan Hashimoto. Layar berubah, dan Zhang Yu melirik data di atas dan tersenyum, silakan lihat baik-baik. Total langganan Tuan Hashimoto adalah 33,34 miliar, dan langganan rata-rata adalah 110 juta. Kunjungan, petik 2, di antara mereka, ada 10 juta langganan dari Tiongkok, 50 juta dari Jepang, dan 40 juta dari negara lain. Di antara mereka, pria menyumbang 2 lapisan dari semua langganan, wanita menyumbang setengah dari lapisan, dan pengguna tak dikenal lainnya menyumbang hingga 7,5. Artinya, sebagian besar pengguna yang berlangganan, Ashura King, tidak memilih jenis kelamin saat mereka mendaftar. Rata-rata waktu halaman, Ashura King, adalah 30 menit per orang. Di antara mereka, pengguna yang bertahan di halaman kurang dari 20 menit menyumbang 80% dari semua pelanggan. Di antara mereka, pengguna yang bertahan di halaman kurang dari 10 menit pengguna menyumbang 70% dari semua pengguna. Pengguna dengan waktu retensi halaman kurang dari 5 menit menyumbang 65% dari semua pengguna. Pengguna dengan waktu retensi halaman kurang dari 1 menit juga menyumbang 65%. Artinya, di antara pelanggan Ten Hashimoto, 65% dari mereka berlangganan seluruh konten Ashura King setelah menontonnya selama hampir 1 menit. Petik 2. Pada saat ini, para reporter di antara penonton mengambil kamera untuk mengambil gambar Hashimoto Ryuji terus-menerus, dan Hashimoto Ryuji juga tampak tenang, dan tidak tahu harus berkata apa. Zhang Yu tertawa, silakan terus menonton. Periode puncak langganan, Ashura King, relatif rata-rata, dan dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada periode puncak, dan ada jumlah langganan yang sama yang muncul setiap menit dan setiap detik, seolah-olah membuat janji terlebih dahulu. Itu sama saja. Tingkat pembacaan berulang mencapai 13% dari semua pelanggan. Dengan kata lain, 13% dari Ashura King akan memilih untuk menontonnya lagi atau lagi. Hadiah yang diterima oleh Ashura King adalah 1,1 juta kali orang, yang 97% diterima setelah pembaruan. Hadiah yang diterima selama periode waktu yang tidak diperbarui mencapai 100% dari total hadiah. 3/3. Jumlah total komentar yang diterima oleh Raja Ashura adalah 1,7 juta. Jumlah total komentar adalah 15 juta. Pesan rata-rata adalah 9 karakter. Zhang Yu tersenyum dan berkata, saya yakin semua orang melihatnya. Dragon Ball, saya memiliki total langganan 50 juta orang, dan juga menghasilkan volume data terkait sebanyak 50 juta orang. Dan, The King, milik Hashimoto langganan Ashura mencapai 110 juta orang. Namun, jumlah data relevan yang sebenarnya dihasilkan jauh lebih sedikit daripada sepertiga dari pekerjaan saya. Jadi semua orang merasa ada yang salah dengan data siapa di sini. Bahkan jika saya tidak tahu, semua orang harus jelas sekilas. Hashimoto Ryuji sebenarnya berwajah pucat dan gemetar saat ini. Bukti yang diberikan oleh pihak lain membuatnya tidak dapat membantah. Reporter dari penonton juga mengangkat kameranya dan berjalan menuju jembatan. Motoji menekan rana, cahaya putih di ruangan terus berkedip, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Tuan Hashimoto, Anda memiliki hampir 20 miliar langganan dan hanya menonton selama 1 menit. Dan proporsi pelanggan yang tidak diketahui mencapai 75%. Tidakkah Anda menganggap data ini agak luar biasa? Apakah Anda menggunakannya? Cara khusus apa yang menyebabkan langganan menjadi tidak normal? Tidakkah Anda merasa perlu menjelaskannya? Seorang wartawan bertanya. Saya, Hashimoto Ryuji tidak tahu harus berkata apa, detak jantungnya semakin cepat, dan tiba-tiba dia merasa matanya berputar dan tiba-tiba pingsan. Paman Hashimoto, Oda Yusuke bergegas melihat ini, dan pada saat yang sama berteriak, cepat panggil ambulans. Sekelompok wartawan di bawah penonton melihat bahwa Hashimoto Ryuji benar-benar pingsan di tempat, tetapi itu adalah momen yang tiba-tiba, tetapi karena berita itu ditingkatkan, mereka masih mengambil kamera dan terus mengambil gambar. Sebagai penyelenggara kompetisi, Luzekai dan yang lainnya, tentu saja, tidak dapat menyaksikan Takashi Hashimoto meninggal di sini. Dia buru-buru mengatur staf untuk memisahkan para wartawan dan mengumumkan bahwa konferensi pers untuk sementara ditangguhkan dan akan dilanjutkan untuk sementara waktu.
Para wartawan yang tidak takut akan masalah diminta sementara oleh anggota staf untuk meninggalkan area kantor sementara. Pada saat yang sama, beberapa orang memanggil ambulans, dan seseorang membantu Hashimoto Ryuji untuk melakukan resusitasi jantung paru. Zhang Yudao duduk sambil menguap dengan wajah santai. Menurutnya, Hashimoto Ryuji hanya berpura-pura. Mengandalkan pengobatan yang sangat baik, Zhang Yu tahu sejak awal bahwa Hashimoto Ryuji sudah bangun, tetapi dia berpura-pura pusing dan tidak membuka matanya. Untungnya, ini juga sebuah langkah, kalau tidak, dia seharusnya tidak tahu bagaimana menghadapi akar dari sekelompok besar wartawan. Ambulans datang dengan cepat dan menarik Hashimoto Ryuji menjauh dari area kantor. Oda Yusuke dan seorang eksekutif NOK mengikuti ambulans. Zhang Yu, tentu saja, tidak peduli apa yang akan terjadi pada Hiroshi Hashimoto, menurut pendapatnya, pihak lain hanya memintanya. Setelah Takamoto Hashimoto ditarik pergi, Luzeke meminta staf untuk memilah lokasi konferensi pers, diikuti dengan membawa semua wartawan kembali, diikuti dengan prosedur akhir, dan mengumumkan di depan umum bahwa Zhang Yu telah memenangkan kompetisi. Tentu saja, Zhang Yu mengatakan sesuatu dalam sekejap pemenangnya. Dia akhirnya pergi dari sini, dan konferensi pers pun berakhir. Tentu saja, meskipun Zhang Yu memenangkan perlombaan, dia tidak bisa langsung mendapatkan bonus, karena masih ada beberapa prosedur yang harus dilakukan di pihak perusahaan penjamin, dan mungkin perlu beberapa hari sebelum dan sesudahnya. Setelah konferensi pers teknologi, Lu Zekai dan Zhuo Ziming seharusnya mengundang Zhang Yu untuk makan malam, tetapi Zhang Yu menolak karena kelelahan fisik. Dia tidak punya waktu luang untuk menemani dua orang untuk makan malam, dia harus kembali ke hotel dan beristirahat dengan baik sebelum berbicara. Meskipun mereka agak tidak berdaya, namun, tidak ada cara untuk memancing ketidaksenangan Zhang Yu, hanya 2 hari kemudian. Konferensi pers berakhir, berita kemenangan Zhang Yu, dan berita bahwa Hashimoto Ryuji pingsan dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis segera menyebar ke seluruh dunia. Netizen Tiongkok tentu saja senang atas kemenangan Zhang Yu, dan netizen Jepang menghela nafas atas kegagalan Hashimoto. Namun, tidak peduli netizen negara manapun, kemenangan Zhang Yu seharusnya memang pantas. Lagi pula, banyak orang yang telah menonton Dragon Ball dan juga menonton Ashura King, hampir setuju bahwa kedua karya itu sama sekali tidak satu level. Yang pertama hanyalah epik, sedangkan yang terakhir paling banter menengah dan lanjutan. Tentu saja, lebih banyak netizen masih berharap Zhang Yu akan beristirahat selama beberapa hari dan terus melukis. Bagi mereka, siapa yang menang dan kalah hanyalah berita. Kuncinya adalah bahwa pertempuran orang Meksiko belum berakhir. Itu benar-benar membuat orang menggaruk hati mereka. Berita kekalahan Takaharu Hashimoto menyebar ke seluruh Jepang. Karena dalam permainan judi ini, Takaharu Hashimoto tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan hak cipta atas karyanya selama bertahun-tahun, sehingga harga saham NOK juga jatuh. Para pemegang saham perusahaan juga berantakan. Zhang Yu tidur nyenyak di hotel sebelum merasa sedikit nyaman. Awalnya Zhang Yu berencana untuk meluangkan waktu untuk pergi ke musik Asia, tetapi karena Jiang Chengxuan telah pergi ke tempat lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan akhir-akhir ini, dia hanya dapat menunggu selama 2 hari untuk berbicara lagi jika dia tidak berada di Beijing. Selama periode ini, Lu Zekai dan Zhuo Ziming sama-sama ingin mengunjungi Zhang Yu. Mereka berdua ingin berbicara dengan Zhang Yu tentang perilisan kooperatif Dragon Ball, tetapi keduanya ditolak oleh Zhang Yu karena dia tidak tertarik untuk menerbitkannya sekarang, tetapi segera mengunjungi pintu sendirian, jadi Zhang Yu berubah pikiran. Oda Yusuke benar-benar mendekati pintu secara langsung dan ingin berbicara sendiri tentang kerjasama. Ini mengejutkan Zhang Yu pada awalnya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda baru saja merawat sapi perah NOK dan belum dipulangkan? Dan saya mendengar bahwa harga saham NOK juga turun tajam karena alasan ini. Secara teori, orang-orang NOK harus membenci diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa datang dan ingin bekerja sama dengan diri mereka sendiri? Apakah Oda Yusuke tidak takut dengan muntahan Hashimoto Takagi? Zhang Yu menatap Oda, yang duduk di seberangnya, dan berkata, apakah aku mendengarnya dengan benar? Wakil Presiden Oda sebenarnya ingin berbicara denganku tentang kerjasama. Secara logika, aku seharusnya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaanmu. Kau seharusnya membenciku. Ya, bagaimana mungkin kau ingin bekerja sama denganku? Oda Yusuke tertawa,
Tuan Zhang tidak perlu berpikir begitu. Kami di Nok Animation Group adalah perusahaan terdaftar yang matang. Reputasi mereka di industri Jepang sangat bagus. Mereka tidak akan peduli dengan pemegang saham karena beberapa gesekan pribadi. Manfaat, sejujurnya, kerjasama adalah untuk menciptakan lebih banyak nilai. Terus terang, itu untuk semua orang untuk menghasilkan banyak uang. Orang tidak bisa bertahan dengan uang. Zhang Yuanyan terdiam sejenak, diikuti oleh senyuman, dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang kau katakan itu benar atau salah. Tapi sejujurnya, aku tidak tertarik bekerja dengan perusahaanmu atau apapun. Dan bahkan jika aku ingin menerbitkan, aku juga bisa menerbitkannya di Tiongkok, dan kau tahu bahwa aku tidak kekurangan uang. Jadi aku tidak tahu akan pergi ke Jepang untuk pembangunan. Saya melihat Anda, Wakil Presiden Oda, jadi jangan repot-repot dengan upaya itu. Ketika Odo Risuke mendengar ini, dia tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Dalam pandangannya, jika Hashimoto Ryuji diibaratkan sebagai hiu, maka Zhang Yu adalah paus. Semakin besar ikannya, semakin sulit untuk ditangani. Jika Anda ingin memancing ikan besar ini untuk perusahaan Anda dapat membayangkan kesulitannya. Oda Yusuke memikirkan hal ini dan tersenyum, lalu berkata, saya yakin dengan sumber daya keuangan dan bakat kreatif Tuan Zhang, selama Anda ingin melakukannya, itu seharusnya tidak mungkin. Saya mengakuinya. Masa depan industri animasi Tiongkok sangat menjanjikan. Jika Tiongkok diberi cukup waktu, saya yakin ukuran pasarnya cepat atau lambat akan lebih besar dari Jepang. Namun, itu semua tentang masa depan, dan ukuran pasar negara Anda saat ini tidak sebaik Jepang. Tentu saja, saya tidak bermaksud pamer. Faktanya, untuk buku komik, kualitas karya hanyalah fondasi. Untuk memaksimalkan nilainya, diperlukan tim yang matang untuk bertanggung jawab atas operasi pasar. Namun, tidak ada perusahaan internasional besar di perusahaan animasi domestik di negara Anda. Baik itu penerbitan atau pemasaran, atau kemampuan teknis untuk memproduksi rantai produk animasi terkait, Anda memerlukan tim perusahaan yang solid dan matang. Dari pendirian perusahaan animasi hingga kematangan penuh, saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun atau bahkan lebih lama. Jika Tuan Zhang ingin melakukannya sendiri, menurut saya, itu bukan tidak mungkin, tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi Anda. Tampaknya kejeniusan komik Anda lebih baik daripada mengerahkan lebih banyak energi untuk operasi perusahaan. Lebih hemat biaya untuk fokus mengoptimalkan penciptaan karya Anda. Anda tidak ingin memanggil seorang pria atau wanita untuk pembersih perusahaan. Zhang Yuanyan terdiam. Anda harus tahu bahwa Oda Yusuke mengatakan itu masuk akal, belum lagi dia masih sekolah dan dia terlalu sibuk untuk memukul kepalanya di siang hari. Seharusnya tidak ada begitu banyak energi untuk terlibat dalam hal-hal ini dan secara pribadi, dan juga lebih baik untuk mengontrak dan menyelamatkan diri Anda dari masalah, tetapi apakah akan mengontrak ke Nok atau tidak juga merupakan masalah. Oda Yusuke melihat Zhang Yu tidak berbicara lagi, tampaknya dia sedikit tergoda, dia bergegas untuk mengikuti Tuan Zhang. Sebenarnya, bola naga yang Anda buat menurut saya kualitasnya sangat tinggi, kualitas karyanya seharusnya termasuk karya kelas super. Nilai komersial yang sangat besar yang dikandungnya. Bukanlah hal yang sepele, jika dioperasikan dengan benar, akan ada keuntungan yang melimpah. Dan bahkan jika karya ini tidak disertakan, ada satu hal yang harus Anda pertimbangkan. Yang terpenting adalah karya Dragon Ball. Popularitasnya sangat tinggi saat ini. Sejujurnya, ini juga saat karya ini paling berharga. Selama kita bisa mencapai kerjasama, perusahaan kita akan mempromosikan karya ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ke pasar, saya yakin tahun depan akan menjadi periode emas bagi pendapatan Anda di industri animasi. Dan bahkan jika kita tidak membicarakan Dragon Ball, petik 2 tanda seru, Tuan Zhang jangan lupa bahwa Anda juga telah memperoleh hak cipta atas karya Takamoto Hashimoto. Dan bagian hak cipta ini sekarang dibagi menjadi 2, satu bagian milik perusahaan kami, tetapi bagiannya kecil, sebagian milik Tuan Zhang, tetapi bagiannya sangat besar. Anda mungkin tidak tahu apa yang saya maksud dengan masalah ini. Sebenarnya, pendapatan hak cipta dari bagian karya Hashimoto ini mendekati 100 juta yuan setiap tahun. Sekarang masalahnya ya, tanpa izin Tuan Zhang, perusahaan kami tidak memiliki hak untuk terus mengelola hak cipta atas karya-karya ini. Kecuali jika kita menjual hak cipta ini satu sama lain,
Jika tidak, tidak ada yang berhak untuk beroperasi secara independen. Petik 2. Jadi jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan kami juga akan memberikan pembagian keuntungan yang lebih tinggi pada kontrak daripada Tuan Hashimoto Ryuji. Tidak ada maksud lain di sini, tetapi itu berarti bahwa kami tulus untuk membahas kerja sama dengan Anda. Semoga Anda mengerti. Zhang Yuanyan terdiam beberapa saat. Tampaknya pihak lain seharusnya sudah siap, tetapi kedengarannya penuh ketulusan. Zhang Yu mengerang sejenak dan berkata, jika Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan saya, itu bukan hal yang mustahil. Namun, saya harus mengajukan 3 syarat. Anda dapat memikirkannya. Tuan Zhang, silakan. Tentu saja Oda-Oda tidak akan merasa tidak nyaman. Karena kedua belah pihak ingin bekerja sama, tentu saja mereka harus mengajukan syarat mereka sendiri. Belum lagi Zhang Yu telah membuktikan tingkat keahliannya dengan kekuatannya. Atau pendapat pihak lain. Zhang Yu Dao, pertama, jika perusahaan Anda ingin bekerja sama dengan saya hanya setuju untuk menyerahkan hak distribusi di Jepang kepada perusahaan Anda. Sedangkan untuk pasar domestik Tiongkok, Eropa, dan Amerika, saya ingin menyimpannya untuk saya sendiri. Setelah mendengar ini, Oda-Oda bertanya, apakah Anda berbicara tentang hak distribusi Jepang dari Dragon Ball? Roti itu tidak termasuk hak cipta karya Takahashi. Zhang Yu Dao, saya hanya mengatakan hak cipta dari karya yang saya buat sendiri. Sedangkan untuk hak cipta karya Hashimoto Ryuji itu, cukup bagi perusahaan Anda untuk mewakilinya. Oda Yusuke mendengar desahan lega dan dengan sibuk berkata, saya dapat menjanjikan Anda atas nama perusahaan. Sebenarnya, bagi Nok, hal utama yang disukai adalah pasar domestik Jepang. Sedangkan untuk pasar Tiongkok, mereka juga telah diganggu oleh pembajakan, sehingga pendapatan domestik Tiongkok selalu menjadi sebagian kecil dari total pendapatan perusahaan. Sedangkan untuk hak cipta di pasar Eropa dan Amerika, meskipun sangat disayangkan, karena perbedaan budaya antara kedua belah pihak, pertumbuhannya selalu terbatas. Oda Yusuke telah memikirkannya. 3 hal yang ingin ia dapatkan. Satu adalah hak distribusi Jepang untuk Dragon Ball, yang lainnya adalah hak cipta kooperatif dari karya-karya Hashimoto sebelumnya, dan berita kerja sama dengan Zhang Yu. Itu saja. Zhang Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, kedua, mengenai ketentuan kontrak, saya berharap memiliki otonomi yang lebih besar, terutama dalam hal kreasi. Saya tidak suka mendengarkan orang lain, saya juga tidak suka orang lain menunjuk saya. Pertanyaan. Oda Yusuke berkata, tidak masalah. Faktanya, perusahaan terkadang mengganggu kreasi penulis, sebagian besar untuk penulis biasa. Untuk penulis yang setua keterampilan kreatif Tuan Zhang, kami akan menghormati otonomi kreatif Anda. Ketiga, saya hanya akan menandatangani selama 3 tahun dengan otorisasi kerjasama. Sedangkan untuk 3 tahun, saya akan bergantung pada situasinya. Apakah 3 tahun? Oda Yusuke mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Meskipun durasi kontrak ini tidak terlalu lama, jika seseorang memperhitungkan popularitas yang lain, itu tidak dibangun oleh perusahaannya sendiri, dan pihaknya juga dianggap awal tidak ada investasi sama sekali. 3 tahun. Tidak masalah, saya bisa menjanjikannya kepada Anda. Oda Yusuke terdiam sejenak, lalu ragu sejenak, lalu berkata, tetapi mengenai hak cipta karya Hashimoto, tidak bisakah itu dimasukkan dalam kontrak 3 tahun? Perusahaan juga mengikuti apakah mungkin untuk menegakkan ketentuan kontrak asli.